Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi di Inspirasi Pagi ini bersama GB Citra Garden 2. Terima kasih tetap setia untuk mendengarkan Inspirasi Pagi. Inspirasi Pagi ini saya beri judul Roh Penolong. Ayat diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tuhan memberikan kita roh penolong, yaitu Roh Kudus, saat kita percaya kepadanya untuk menolong dan memimpin kita. Sedikit cerita, saya merupakan orang yang linglung, tidak fokus dan suka ngeblank. Dilihat dari umur saya 3-5 tahun, 3-5 tahun waktu kecil, saya sering hilang di mall. Sampai akhirnya beberapa kali hilang, saya diajarkan orang tua saya untuk pergi ke pusat informasi, untuk memberitakan kalau misalkan ada anak hilang. Jadi kalau misalkan orang tua saya hilang, orang tua saya tahu saya ada di pusat informasi. Sebegitunya saya suka hilang, nggak fokus, karena nggak tahu apa yang saya pikirin ya waktu kecil ya. Sampai sekarang pun akhirnya berlanjut, saya suka bengong, suka banyak pikiran. Dan sampai saya mengenal Tuhan Yesus, akhirnya hidup saya perlahan-lahan berubah. Jadi ketika saya lulus SMA, saya mencoba iseng-iseng buat ikut casting di salah satu mall di Taman Palem di Jakarta Cengkareng. Di situ casting berjalan baik, namun saya tidak lulus karena muka saya nggak mulus dan katanya kurang good looking. Oke, akhirnya saya menerima hal tersebut dan di sana saya bertemu dengan beberapa teman dan di situ kami bercerita banyak. Kami sharing, walaupun berbeda keyakinan, tapi kami menjalin pertemanan. Di sana ada satu cowok dan satu cewek dan setelah kami ngobrol banyak, akhirnya kami berpisah. Saya mengajak si perempuan untuk pergi bersama karena dia nggak tahu cara pergi ke Tangerang. Waktu itu dia mau ke Mall Tang City. Akhirnya saya ajak bareng dan akhirnya kami pun di jalan kami melanjutkan cerita, kami ngobrol satu sama lain sampai akhirnya kita mau sampai di Mall Tang City. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu ada rel kereta api di Poris, di situ saya baru sadar. Tek, tas lempang saya ada di belakang. Karena saya naik motor matic, saya masih bisa mengendarai motor pakai satu tangan. Perlahan-lahan saya ambil tas saya ke depan, saya cek handphone saya, nggak mau curiga tapi saya mau memastikan dan ternyata benar, handphone saya nggak ada di tas. Di situ saya bingung, saya gelisah karena ya satu sisi saya benar-benar nggak aware, saya nggak hati-hati karena baru aja kenalan tapi saya udah ngajak pergi bareng dan akhirnya ya ini yang terjadi, handphone saya hilang. Iya, saya yakin benar HP saya di tas dan siapa lagi yang ambil kalau bukan cewek tersebut. Akhirnya saya gelisah, saya juga takut ditusuk ya di jalan, malah handphone hilang, motor hilang, semuanya hilang. Saya juga takut, gelisah, saya bingung. Saya minta tolong sama Tuhan, berdoa gimana caranya buat ngomong dan akhirnya saya memberanikan diri buat ngomong ketika sampai mau mendekati Mall Tang City. Di situ saya ngomong, kita udah mau nyampe Tang City nih, yuk cepetan balikin handphone saya. Di situ dia mengelak dan meminta saya buat kasih tasnya, buat ngecek sendiri. Dan di situ saya pun nggak mau, karena saya di situ diingatkan lagi, jangan berhenti, jangan ngecek. Bisa-bisa kamu yang diteriakin di warga sekitar kalau misalkan kamu mencuri, kamu berbuat jahat sama wanita tersebut. Akhirnya saya mengelak dan saya berpikiran kalau misalkan lewat Tang City, kalau Bapak Ibu tahu, belok kiri itu ada bundaran, ada pos polisi. Saya akhirnya tanya ke dia, mau turun di Tang City atau di pos polisi? Terus akhirnya dia tetap mengelak sampai akhirnya kita udah mau deket pos polisi. Dia akhirnya baru menyerah. Dia akhirnya baru kasih tahu kalau misalkan dia yang mengambil HP-nya. Akhirnya saya turunin dia balik ke Tang City dan dia pun memberikan kembali handphone saya. Dan di situ dia minta maaf dan saya pun juga memaafkan dia. Emang bukan HP yang mahal, tapi gimana sih rasanya kalau misalkan handphone kita hilang? Apalagi kita tahu kalau misalkan HP kita hilang sama wanita tersebut. Entah saya itu bukan orang yang kasar, yang ngoceh-ngoceh. Saya masih punya hati. Ya emang salah saya juga, nggak hati-hati. Tapi di situ saya banyak belajar dan di situ saya merasa bahwa Tuhan benar-benar baik dalam hidup saya. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk mengingatkan saya akan segala macam peristiwa yang saya alami. Ketika kita hidup dalam Tuhan, berarti kita mempercayakan Tuhan untuk berada di dalam diri kita. Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Dan banyak hal yang Roh Kudus ingatkan kepada kita tentang segala sesuatu. Tinggal respon kita yang mau dan lebih peka terhadap itu semua. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita melalui beberapa cara.
Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 melalui visual, pendengaran, dan dalam hati. Matius 26 ayat 75 melalui peristiwa alam. Yohanes 2 ayat 22 melalui peristiwa supranatural. 2 Petrus 1 ayat 12 melalui orang lain. Dan bagaimana cara pekanya? Gimana cara kita bisa melatih kepekaan kita tentang Roh Kudus? Ya, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Ya, jangan sampai iman kita menjadi tumpul sehingga tidak bisa mendengar dan merasakan suara Roh Kudus itu sendiri. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan lewat puji-pujian, baca Alkitab, mendengarkan inspirasi, mendengarkan khotbah, dan beribadah setiap hari di setiap minggunya. Baik, demikian inspirasi pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.